Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurdiana. Saya adalah seorang guru dari Sekolah Dasar Negeri 139 Palembang. Adapun latar belakang pemilihan judul implementasi P5 dikarenakan ada keterkaitan dengan tema pada fase sebelumnya, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Di samping itu, adanya faktor ketidaknyamanan karena masih banyaknya sampah berserakan di sekitar lingkungan sekolah, sehingga inisiasi untuk memberdayagunakan sampah kembali serta mengurangi sampah yang diwujudkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di Sekolah Dasar Negeri 139 Palembang, terutama di kelas 4 dalam fase B. Sampah dapat dilakukan dengan cara pengurangan dan penanganan melalui prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle, di mana pembatasan timbunan sampah serta membatasi kegiatan yang bisa menyebabkan sampah serta pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah, yaitu dengan memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan kembali. Sehingga tema yang diangkat dalam fase ini merupakan proyek lanjutan dari fase sebelumnya. Tantangan dalam kegiatan implementasi P5 diantaranya belum timbulnya kesadaran diri dari warga lingkungan di sekitar sekolah tentang pentingnya pengelolaan sampah yang dapat dilakukan dengan cara pengurangan dan penanganan melalui prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Tantangan selanjutnya adalah masih rendahnya kemauan diri dari siswa dalam menerapkan hal-hal yang sudah dibuat dalam komitmen keyakinan kelas. Di antaranya lagi disiplinan waktu yang tidak diterapkan secara tepat tanpa adanya keinginan untuk selalu berkreativitas, tanpa mendayagunakan nalar kritis, dan tidak selalu memelihara rasa kepedulian dalam gotong royong terhadap sesama, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan dan dibutuhkan dalam kegiatan implementasi P5 merupakan tantangan berikutnya. Aksi dari kegiatan implementasi P5 di fase B ini, terutama di kelas 4, dilaksanakan setiap hari Rabu, setiap minggu dengan pertemuan sebanyak lebih kurang 10 kali selama satu periode fase. Adapun alur pembelajaran di fase B adalah sebagai berikut. Pengenalan materi diberikan pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Selanjutnya diskusi serta penjelasan di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Presentasi kegiatan proyek pada pertemuan kelima dan pertemuan keenam, serta tanya jawab dari presentasi pada pertemuan ketujuh dan ke-8. Dari kegiatan implementasi P5 diadakan pada pertemuan ke-9 dan evaluasi hasil karya anak pada pertemuan ke-10. Kegiatan implementasi P5 ini terdapat 3 dimensi, yaitu pertama dimensi kreatif, di mana memiliki elemen menghasilkan gagasan orisinil dan memiliki subelemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, serta mencapai perkembangan untuk memunculkan gagasan imajinatif baru yang bermakna dari beberapa gagasan yang berbeda sebagai ekspresi pikiran atau perasaannya. Dimensi yang kedua adalah dimensi gotong royong, di mana memiliki elemen saling ketergantungan positif serta memiliki subelemen kepedulian untuk mencapai perkembangan, menyadari bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dan perlunya saling membantu. Dimensi yang terakhir adalah dimensi bernalar kritis yang memiliki elemen memperoleh dan memproses informasi dan memiliki elemen mengajukan pertanyaan untuk mencapai perkembangan dalam mengajukan pertanyaan, untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Pengenalan dan pemaparan materi diberikan dalam pertemuan 1 dan pertemuan 2, di mana siswa mulai diperkenalkan tentang pengertian rekayasa dan teknologi dan bagaimana rekayasa dan teknologi itu sendiri dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta diberikan contoh-contohnya.
Selanjutnya di pertemuan 3 dan pertemuan keempat, siswa dibimbing dan diarahkan untuk melaksanakan diskusi atau kerja kelompok, di mana sebelumnya siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap materi yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh guru. Dalam langkah ini, siswa diharapkan mengeluarkan dan menyampaikan pendapat serta ide-ide kreatif sehingga bisa menjadi inspirasi serta mampu menstimulasi siswa yang lainnya. Di pertemuan kelima dan pertemuan keenam, siswa diminta mempersiapkan presentasi yang telah dipelajari dengan bahasa mereka sendiri, serta mengacu perkembangan diri siswa dalam menyajikan hasil diskusi mereka sendiri, dan dapat membagikan apa yang telah diperoleh dalam mempelajari materi dengan tema rekayasa dan teknologi. Setelah itu, hasil dari tukar pendapat siswa disajukan, dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok, dan setiap kelompok memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk saling bertanya jawab. Akhir dari pertemuan ini, siswa diminta mengumpulkan hasil diskusi. Di pertemuan ke-7, siswa dapat melaksanakan kegiatan membuat proyek P5 dari bahan berupa tutup dan botol plastik bekas minuman dan beberapa dari kertas kardus bekas yang diperoleh dan dapat dari lingkungan sekitar tempat tinggal siswa sendiri serta lingkungan sekolah. Pada pertemuan ke-8, setelah siswa selesai, siswa diminta mempresentasikan hasil kegiatan P5 mereka dan siswa lainnya diarahkan serta dimintai untuk melakukan proses tanya jawab dari hasil presentasi proyek yang telah mereka buat sendiri. Pameran hasil kegiatan implementasi P5 diadakan pada pertemuan ke-9 dan evaluasi hasil karya anak pada pertemuan ke-10. Refleksi dari kegiatan implementasi P5 ini diantaranya guru dapat menilai perkembangan pembelajaran dan pendidikan siswa sehingga dapat membantu mengukur pengetahuan siswa dan membantu guru menyiapkan proyek profil yang sesuai dengan kemampuan siswa serta dapat memberikan umpan balik bagi guru dan siswa. Terima kasih.